karena nggak ada beban. Kebetulan juga nggak ada cicilan gitu, nggak ada. Cicilan nggak ada kebetulan. Jadi nggak ada beban. Yang aku mau foto bikini dong gitu. Pasti dikasih. Foto bikini udah. Saya Tapi kebetulan diizinkan ya diizinin memang. Bagus ya. Apa? P itu apa? Pondok Mertua Indah. Oh, Pondok Mertua Indah guys. Oke. Jadi Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. halo guys, Halo guys, 1, 2, 3, action. Halo guys, kali ini podcast pertama kita sebenarnya dari Bali Photography Community. Itu biar ada kerjaan aja sih, soalnya kita lagi Nganggur. Belum ada lagi kerjaan nganggur, sih. ya, nggak ada kerjaan ya. Bulan depan Jadi, juga belum ada job, ada yang sampai tahun depan kita nggak ada kerjaan. Belum ada, makanya Jadi, bisa booking saya sama siapapun yang ingin ada kerjaan, kita bisa lah. backup lah. Oke bro, aku manggil apa? Vian aja. Vian atau Vian aja. Cuk ya? Cok boleh. Sebenarnya Dolar ini kuning nanti nggak? sebenarnya ini kita belum ada nama. Ya, benar. Jadi kita bikin namanya sekarang aja. Kira-kira apa yang bagus ya namanya? Nama apa ini lu? Ya, nama podcastnya apa ya kira-kira? Podcast. Kira-kira Podcast fotografi aja. pura-pura podcast. Yang penting podcast. Yang penting Oh, yang penting podcast. Yang penting podcast. Ya, yang penting podcast aja. Yang penting podcast. Oke, di sini Alfian, di sini TM Junior, host kita di Yang Penting Podcast. Baru episode pertama ini. Ini perdana, jadi harap dimaklumi kalau misalnya Ya, memang setupnya seperti podcastnya jelek atau seperti apa, jadi harap dimaklumi aja. Kita juga nggak menggurui ya. Ya, jadi kita benar. Kita ngawur aja. Yang penting suka-suka aja, nggak usah menggurui ya. Menggurui atau apa, kita yang penting Happy, yang penting jalanin aja dulu. yang penting nggak nganggur ya. Ya, nggak nganggur. Kosong soalnya. Ya. Bulan depan booking kita aja. Nomor HP di sini. Ya, Jadi di sini. kalau mau WhatsApp, mau bagi-bagi kerjaan, Ya, kita bisa. Pasti. banget. Sebelumnya kita mau terima kasih banget juga buat satu-satunya sponsor kita, yaitu ini sponsor kita adalah Oh, ini. Iya, ya, ini. Ya. itu adalah apa namanya? Audio mic wireless. Itu disponsori oleh Adiantika. Sebenarnya ini udah lama tak pinjam. Kenapa nggak dibalikin? Udah hampir sebulan aku pinjam buat ngejob. Nggak malas aja ke rumahnya Malas aja, dia. iya, Oke, nggak thank you Adiantika, thank you. Mantap. Ini Kasih aja langsung. support. Nanti Support. beli baru aja. Nanti Mas Bronya beli baru aja. Ini Nanti ganti kasih bir, timur ganti aja nih bir. ya. Kasih TM Junior. Ini Alfian ini juga member Bali Fotografi. Fotografi. Dari kapan ya, Fian? 2021. 2021. Ah, Kita 2021. ketemunya di mana ya? Ketemu pertama kali di itu Alsarum. Hunting juga ya? Alsarum. Oh iya, hunting di Kopdar. Kopdar pertama apa kedua itu? Kopdar kedua Bali Kedua. Fotografi. Di Alsarum itu di Ubud. Iya benar. Jadi selama jadi member Bali Fotografi ini dia aktif juga hunting-hunting, bikin hunting juga. Iya, pasti. Hunting apa lagi? Buat event. Buat event juga kadang-kadang lah. Ya, gitulah pokoknya. Oke, kita langsung saja pertanyaan pertama. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukan. Kalau Ntar ini kok sebentar. Ya, nanti dipotong aja. Ulang lagi. Kesibukan. Kesibukannya apa? Kesibukan. Kalau kesibukan full time sekarang fotografer. full time nggak ada kerjaan lain lagi? Kalau kerjaan lain paling jagain toko istri. Toko apa itu? Toko Ada pokoknya toko pokoknya. Saya nggak mau ngomong. toko makanan atau apa? Aksesoris. Oh, Saya bilang aksesoris. aksesoris. Istri kebetulan punya toko aksesoris. Jadi kalau pas nggak ada kerjaan, saya biasanya langsung kerja gitu, bantuin istri ya? Ya, bantuin istri pasti. Nah, ini Alfian ini ya, di grup itu teman-teman itu
sering bilangnya gini, dia itu fotografer tanpa beban sebenarnya. Iya benar sih, benar sih, benar Itu banget. tolong dijelaskan dong, apa sih arti fotografer tanpa beban itu? Kalau karena nggak ada beban, kebetulan juga nggak ada cicilan gitu, nggak ada. cicilan nggak ada kebetulan, jadi nggak ada beban. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Bener nggak ada beban. nggak ada beban bener. Kebetulan juga istri juga nggak punya cicilan juga, Oh, jadi cicilan. memang nggak ada beban. Pokoknya kalau misalnya ada teman-teman mau ngelempar job saya, lempar aja dulu. Nanti Budgetnya berapa? budgetnya berapa? bisa diatur nanti. Oh, bisa bener, diatur. bener Oh, bisa oke. diatur nanti. Jadi dia ini tanpa beban. Jadi kalian kalau misalnya ada kerjaan mau budget berapapun gas Masih, gitu ya. yang penting gas, lempar aja dulu. Kalau cocok pasti kok. Genrenya seperti apa? Apakah lebih dominan ke street, ke model, apa idealisnya kamu apa Kalau gitu? idealis, sebenarnya kalau mau foto idealis lebih ke street. Tapi itu zaman Street, ya? itu dulu banget sih. Soalnya dulu belum pas masih foto-foto awal-awal tuh mainnya street. Itu dari awal moto sampai dia 2018-an tuh masih street sih. Cuma memang sekarang kalau dilihat Instagram saya sih emang kebanyakan model sih emang. Oke, nah ini aku lihat di grup ini ya. Ini ada yang pertanyaan dari Teguh. Tapi ini nggak kenapa ya, misalnya aneh-aneh pertanyaan. Gak apa-apa, lemparin aja yuk, lemparin aja. Nanti kan bisa di-cut kan. Gimana cara setelah punya istri malah semakin sering moto bikini? Nah itu, nah gini nih ceritanya nih. Coba dilihat, kasih tahu apa akun, ada nggak spesial akunnya buat yang Ada bikini? foto personal saya tuh bikini Oh, semua rata-rata tuh. Nah, Itu yang- kayak gimana? Ini Teguh nih yang ngasih pertanyaan. mantap ya, Bang. Nah gini aja, sebenarnya Tapi sebelum nikah itu sudah ada, sudah ada. Tapi selama pacaran gitu kalian nggak Istri ada- nggak pernah nanya. Nggak Pas pernah pacaran nanya, nggak apa pernah nanya, nggak pernah nanya apa nggak tahu? nggak pernah nanya, Oh, nggak pernah tapi nanya. tahu. Tapi tahu. Awal nikah itu saya sering ngajak sih, ngajak ngajak istri. Ayo moto yuk ke pantai. Oke, pantai lah ikut. Bikini. Iya, istri nggak pernah nanya. Oh kamu kok motonya seperti ini, kamu motonya seperti ini, karena dia tahu mungkin saya pekerjaan kayak gimana. Profesional aja ya. Profesional aja. Dan memang akhirnya istri capek-capek sendiri. Capek. Oh, Iya, akhirnya- tapi pernah ngelarang? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ngelarang. Nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Kadang juga ngedit juga. Istri di samping nonton Netflix, saya di Ngedit depan juga? ngedit juga. Masih aman. Oh, berarti ACC ya? 100% ACC ya? ACC. Yang Langsung penting percaya. Yang penting jangan bohong. Nah, itu Jangan kalau bohong itu iya, nanti ya, jangan ketahuan bohong, udah langsung di blacklist nanti. jangan ada Jangan ada modus-modus tidak ya. ada modus-modus tuh. Jangan ada modus-modus guys. Jadi kalau kalian lagi foto moto itu harus bilangan sama Harus pasangan. bilang, pasti. Mau moto apa itu harus bilangan ya. Iya, jujur pasti. aja. Yang aku mau foto bikini dong gitu. Pasti dikasih. Foto bikini dikasih. udah. Saya Tapi kebetulan diizinkan ya? diizinin memang. Kak. Bagus ya. Apa? Kamu kan udah 2 tahunan lebih, 2 tahun ya di Bali Fotografi Community. Iya, 2 tahun Ya, lebih. join Hampir 3 tahun lah. 3 tahun ya. Hampir 3 tahun lah. Pandemi ya, saat pandemi, itu. Nah, pas pandemi. gimana sih kesan-kesannya Kak selama di Bali Fotografi Community itu? Apa biasa aja kayak grup-grup lain atau kayak gimana sih? Perlu masukan-masukan dari member gitu. Iya. Jadi mungkin dari Alfian seperti apa? Kalau saya sebagai member ya, udah 3 tahun ini, hampir 3 tahun lah. Mungkin dari foto cuma sebelum masuk itu, ya cuma foto-foto, temen cuma punya sekitar 5-6 aja untuk fotografer. Tapi kalau pas ketika masuk komunitas, jauh sih, berkembang pesat sih ininya. Dari segi berkomunitasnya kayak gimana. Lebih banyak Dan temen lebih banyak gitu ya? temen, lebih banyak temen. buat- Terutama memang karena kita kan berkomunitas kan memang nggak harus tentang kopdar aja, sharing ilmu juga bisa. Sharing ilmu, ya, benar. Terus juga kita kadang-kadang saling sharing untuk pekerjaan juga, karena kita kan fotografer kan otomatis pasti freelance kan gininya. Jadi
jauh sih, lebih berkembang sih. Lebih Terutama berkembang aja ya. terutama 2 tahun terakhir ini jauh banget berkembangnya sih. Saya bersyukur sih bisa masuk ke Bali Fotografi ini. Ya, Terutama jadi- sama Agus Embek. Saya terima kasih sama kamu ya. Karena dia yang masukin. dia yang masukin. Dia yang Nanti minta saya. next narasumber dia aja kan? Dia nanti nextnya, Dia aja. kasih dia aja. Ini masalah tentang perang harga ya, Iya, perang antara harga. kita semua, antara Iya. sesama member. Nah, itu kayak gimana kalau misalnya sesama teman nih, kita udah ngumpul-ngumpul gini, terus kita jualan, terus tiba-tiba teman juga jualannya lebih murah gitu. Lebih Nah, murah. kira-kira di komunitas itu seperti apa? Kalau personal ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kenapa? Nggak Nggak masalah. apa-apa. Biarin aja mereka berproses gitu ya. Biasanya yang mereka seperti itu tuh karena tenaganya aja sih. Tenaganya masih lebih kuat. masih lebih kuat. Tapi itu sah-sah aja sih karena memang nggak semua klien bisa menerima harga yang mahal. Apalagi kita kan kalau di wedding tuh kan nggak semua nih orang-orang nih mampu semua. Tergantung jadi pasar tergantung ya, klien, tergantung tergantung pasar. Sekarang kalau misalnya memang ada klien dia dia butuh fotografer yang memang budgetnya segitu, ya itu juga dia juga punya hak juga kan. Saya mau nyari fotografer yang segini budgetnya, ya mungkin Tergantung ada. budget. Oh ya, tergantung oke, budget. aku ngambil gitu ya. Ya udah, oke, aja. ngambil nggak apa-apa. Tapi nggak ya, masalah ya selama kita berkomunitas ya. yang penting nggak terlalu murah amat terlalu sih. murah amat, Itu bener sih. Kalau terlalu murah tuh ya kita kan harus mikirin gear kita kayak gimana juga kan ada Ya, itu dah penyusutan makanya juga. mungkin problematika kita berkomunitas ya, kita bergaul dengan siapa saja kan. Iya. Cuma kalau terlalu berlebihan juga, murah-murah banget itu ya, kita juga di komunitas perlu edukasi juga Iya, ya. perlu buat, edukasi juga sih. ya kamu boleh jual murah tapi jangan murah-murahan banget Iya, lah, gitu. benar sih. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa menentukan harga yang pas, yang sama, minimum pas awal harganya nih berapa segini, kita bisa barengan bersama. Nanti ujung-ujungnya kliennya karena nanya si A, si B, si C sama semua, RS terbentuklah harga acuan pertama itu. Iya, iya, iya. Berarti patokannya segitu ya. Iya. Jadi orang Biasanya sih kalau misalnya dia masang harga murah tuh fotografer tuh biasanya portfolionya masih belum banyak. Masih Yang belum. saya Ya, tahu itu ya. dah, makanya yang saya dia tahu baru ya. berproses. Baru berproses, Pengen jadi masih pengen nyari ngumpulin portfolio. Tap- Terus memang karena mereka baru juga, jadi biar bisa stabil dulu kliennya. Tapi itu Iya, memang, jadi tapi portfolio emang- jeleknya ya kalau misalnya dia harganya udah murah, nanti takutnya di stuck di sana harganya nggak bisa naik. Iya, iya. Susah ya, naik. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Teguh lagi. Ini Teguh aja yang monitor grup ini. Iya. Kayaknya belum dapat kerjaan itu. Iya, saya dia juga biasanya dia sibuk banget. Sibuk ya, biasanya. Nah, ini dari Teguh lagi, gimana caranya setelah jadi tim, jadi kamu kerja freelance sama brand Ya. lain nih, brand. Kok bisa upgrade kameranya besar-besaran gitu? Nah, itu lumayan Gimana? itu. Nah, ini ada hubungannya dengan fotografer tanpa beban tadi, guys. Ya, Jadi bener. dia itu gimana ceritakan? Nah, kebetulan jadi gini ya, kebetulan saya sebelum saya jadi full time fotografer, saya itu akunting. Saya kerja akunting, Akunting. saya kerja kantoran. Nah, kebetulan memang karena tidak ada beban, tidak ada cicilan, jadi saya bisa nabung sih ininya. Oh ya, nabung ya. Berarti fokus kerja itu buat kerja nabung ya. Nabung, Buat dan nabung. Oke. dan memang bisa upgrade kamera tuh kan memang dari tabungan sih. Ada tabungannya. Oke, berarti fokus, tidak ada cicilan, Nggak ada tidak ada cicilan, angsuran, nggak tidak ada angsuran, kredit. Jarang makan di luar, tidak merokok. Nah, itu cocok Oh ya, itu. dia itu orang paling bersih banget ya. Bahkan ngejob pun dia di bulan puasa itu dia tetap puasa. Tetap puasa. Kita makan gitu. Dia memang, puasa. Dia nggak ngerokok, Nggak dia merokok, nggak minum juga. Dia dikit juga nggak minum. Nggak Dikit apa, bir minum gitu. nggak sama sekali. Cola gitu. Cola iya, tapi nggak alkohol. Apalagi nih. Nah, ini dari Dita, ini ada Dita ini. Ini pertanyaannya emang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan fotografi ya, Iya. tapi
Gak apa-apa, lempar kita aja. lempar aja pertanyaannya. Nanti masalah diizinin nanti belakangan lah kita. Belakangan lah. Gimana rasanya? Ini Dita. Gimana rasanya tinggal di PMI? Nah, ini ceritanya nih ya. Kenapa PMI itu kalian searching mau dikasih tahu apa enggak? Palang Merah Indonesia? Oh, Palang Merah Bukan. Indonesia. Oke, Nggak tahu. PMI itu istilahnya, kalau istilah kasarnya itu tinggal di rumah mertua. Apa? Di rumah mertua. P itu apa? Pondok Mertua Indah. Oh, Pondok Mertua. Pondok Mertua Indah guys. Oke. Jadi Gini, nah itu kayak gimana? kan Ini boleh di post. Gak apa-apa, post aja. Nanti dilihat mertua nggak? nggak Kenapa? apa-apa. Mertua nggak pernah lihat YouTube Oh, nggak pernah sepertinya. Jadi sebelum nikah kita udah kayak punya kayak sepakatan gitu mau tinggal di mana. Sebenarnya saya sudah ada rumah di daerah Dalung lah. Maunya rencananya kalau misalnya sudah nikah, misalnya tinggal di sana aja. Nah, tapi ternyata karena saya bersaudara berempat tinggal dalam satu rumah, nggak mungkin dong saya bawa istri saya ke rumah kan, karena Full ya? banyak full. Makanya saya maunya di rumah itu. Tapi istri dia tinggal cuma bertiga aja. Bertiga. Iya, jadi istri saya, mertua, ibu istri sama pembantunya, Oh, pembantu. bertiga aja. Oh. Nah, jadi memang permintaan dari mertua itu kalau mau nikah nggak apa-apa, nanti masalah itu nanti dipikir nanti. Tapi yang penting tinggal di rumah aja, biar ibu nggak sendirian. Gitu Dit, kamu makanya jangan negatif thinking itu loh. Jangan kira PMI itu. Ya paling kalau misalnya dikasih tahu ya dengerin aja. Tapi sih saya sih orangnya enjoy aja. Tapi sebenarnya kita di grup nggak masalah ya. Kita itu suka di grup itu suka saling ejek, ngeledek nggak apa-apa. Seneng bahkan saya. sampai yang ke Personal pun saya masih bisa. Personal banget ya. Saya jujur masih bisa. Kalau misal diajak, oh kamu gini, nggak apa-apa. Iya sebenarnya Karena saya bisa gitu, ya kalian juga bisa untuk ya, kayak nanti gitu. kalau diledek jangan marah. Jangan marah. Biasanya baper. sih ya, biasanya sama Dita, sama Teguh, sama Gus D. Iya ya, masih biasanya bisa. kita di grup itu mainnya mencaci. Caci nggak apa-apa. Saya nggak pernah ngambil personal sih. Memang tanpa beban aja. Ya, Emang nggak kecuali ada. yang memang belum kenal gitu. Ya, Karena belum kita udah kenal. tahu karakter Mungkin yang belum masing-masing kenal ya. bakal kaget sih. Iya, Kenapa kok kaget kita yang bercandanya seperti member itu baru sih. itu bakal kaget. Bakal Ini kaget. apa sih? Itu sampai ada yang ngechat itu. Mungkin member baru. Bro, nggak apa-apa bro diajak kayak seperti itu. Wah, nggak apa-apa, orang memang sudah biasa personal. Udah kita anggapnya bukan personal, kita udah sahabatan. Ya, udah Kita satu sahabatan. komunitas, temennya udah saling nerima aja. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Yang penting Bali Fotografi sih cukup membuat kehidupan fotografer saya sih berubah sih banyak sih. Itu sih yang Gitu penting sih dalam 3 tahun terakhir. Harus ikut Bergabung ya ke harus join, Bali Foto. harus. Ya ini nggak mandang kamu kamera apa, Ya, nggak bener. mandang kamu Bener. mau pinter gini apa gitu, kita berkomunitas tetap nerima aja ya. Iya, benar tuh. Penting rajin ikut hunting. Iya, rajin ikut hunting aja. Dari tahun berapa sih Om? Mulai tahu fotografi? Mulai tahun moto itu 2013. 2013. Oke. 550D. 9 tahun ya, 9 tahunan lah. Itu 10 dong. 11. 11. Pertama kali kamera saya beli itu Canon 550D. Pedagang kopi ya di sini ya. Kita boring banget ya, nggak ada dipegang ya. Kalau saya masih ada Iya. nih, minum dulu nih. Lanjut. 2013 pertama kali karena kamera pocket orang tua rusak. Akhirnya belilah kamera 550D. Tapi udah pakai kamera orang tua itu. Iya, pakai kamera orang tua film itu. ya, apa? Enggak, 550D Canon. Masih udah digital itu. Yang pocket. Kalau yang pocket udah Cybershot, Sony Cybershot. Oh, Pocket yang, itu dia. Tapi udah digital kan? Udah digital, Oh iya. itu pakai untuk foto-foto keluarga biasa itu dah. Untuk kalau misalnya liburan kan. Nah, ini dari David Saud nih. Udah David Saud. Pernah dikepet model nggak
Nah. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Jujur tidak pernah. Oh, masa? Jujur nggak pernah. Iya, jujur nggak pernah. Gini apa lirik-lirikan itu nggak? Nggak pernah. Profesionalitas di atas segalanya. Oh, iya. Bahaya. Moto model itu adalah moto yang paling riskan sebenarnya. Benar, tetap teguh pada pendirian. Intinya satu, jangan pernah sentuh model. Nah itu aja lah. Nggak boleh. Tapi kan kalau kita kasih contoh pose itu kan kayak Nggak pernah megang. Biasanya lewat foto, lewat gambar kayak gini posenya. Tapi ada juga kan yang misalnya fotografer yang emang dia bahasa verbal abuse. komunikasinya Ya, dia itu dia agak nakal. agak megang gitu. Walaupun nggak kesannya bukan nakal sih, karena mungkin dia dari segi Profesional. gininya dia cuma bisa Pengen bantu dengan menjelaskan. ini, jadi komunikasinya agak kurang gitu. Nah itu termasuk gimana? Agak bahaya sih. Soalnya kalau kita menyentuh model, mungkin kita gunanya untuk bantuin bangun gitu. Nah, biasanya dari sisi model bisa jadi pemikirannya berbeda. Itu sih yang Tapi tergantung modelnya juga ya. Tergantung modelnya juga. Minta izin, gitu kan. Hah? Minta izin. Gitu. Ah. Aku pegang ini. Ya, kalau misalnya Aku pegang gitu. saya nggak pernah sih. Biasanya kalau misalnya dia ngulurin tangan kak minta tolong mungkin. Sewajar ya. Iya. Tuh, jadi itu David Saud, dia jawabannya nggak pernah ya. Nah ini dari Reyoli, kan selalu motret budaya nih. Pernah nggak diajak joget sama penari rejang? Penari rejang joget. Kalau motor rejang, Rejang Mbak. kan bukan joget, itu joget. mungkin diajak nari. Oh diajak nari. Oh diajak nari. Diajak nari. Kalau saya moto budaya itu lebih menghormati sih. Jadi kok misalnya ikut nari, mending enggak ikut. Saya ikut foto aja sih. Foto aja. Foto aja untuk menghormati aja. Takut nanti kalau salah tariannya salah, ntar dikira Iya, mengecewakan. kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu gitu. Dari kamu sendiri, kehadiran AI itu jika di mix dengan fotografi itu kayak gimana? Apakah kedatangan AI itu secara positif atau kamu ini secara Kalau secara AI, saya positif aja sih. Soalnya kalau untuk fotografer komersil ya, apalagi kok misalnya kayak pre-wed, kalau wedding, AI itu kan memang kita butuh juga kan. Kalau misalnya ada ternyata kita foto terus di belakang itu ada objek yang nggak kita inginkan untuk ada di foto itu kan kita bisa hilangkan. Apalagi kalau misalnya kayak ada foto produk, oh ini kurang ini nih, oh kurang ini nih. Apalagi kalau misalnya priwet kan kadang-kadang klien kan minta dikurus sedikit, oh rambutnya agak berantakan bisa dirapiin nggak, bisa itu kan. Saya nganggapnya positifnya di sana. Tapi kalau misalnya tetap harus kita harus foto untuk ngasah skill juga, karena nggak bisa 100% harus dari AI semua, karena kan banyak nih, terutama di foto model beberapa di website tuh cuma deskripsiin foto modelnya mau kayak gimana nih, modelnya mau misalnya dari keturunan apa, kulitnya apa, matanya mau kayak gimana, kurus apa enggak, posenya mau back pose atau mau duduk atau mau berdiri, itu bisa tinggal deskripsikan aja, nanti muncul nanti modelnya sesuai apa yang kita deskripsikan itu. Nah itu sih ya itu dah. kalau menurut saya kalau itu sih tidak original. nggak original pasti. Tapi biasanya kalau misalnya karena saya juga ikut lomba-lomba kan, biasanya yang seperti itu tuh nggak akan bisa masuk kan, karena file originalnya bukan dari kamera eksifnya kan. Tapi kan kemarin ada juga tuh yang sampai dia juara tingkat internasional, fotonya dia bukan AI. Itu bukan AI, bukan AI, ya, bukan AI. Dianggap settingan. AI, dianggap AI, Oh, tapi iya, settingan. iya. Settingan. Tapi memang itu agak, kalau menurut saya sih gimana ya? Kalau fotonya bagus, memang disetting, memang sudah seperti settingan seperti itu. Tapi balik lagi ke jurinya sih. Boleh apa enggak ya? Boleh apa enggaknya. Dan kebetulan memang di saat itu memang juri memperbolehkan. Cukup jadi perdebatan sih. Ada yang bilang nggak setuju, ada yang bilang setuju. Menurut kamu kayak gimana stylenya?
Apakah stylemu itu juga kayak gitu? Saya Jadi nggak seneng di setting sih. setting. Nggak seneng di Jadi setting. Kalau natural aja. natural aja. Kalau kecuali kalau memang foto pre-wed, foto model mungkin memang kita setting. Tapi kalau konsep. misalnya untuk foto-foto seperti itu tuh human interest tuh saya berusaha untuk nggak nyetingin sih, nggak di setting. Tapi ya selama yang aku lihat di lapangan itu foto-foto yang luar biasa itu yang mereka ada unsur settingannya loh. Iya, karena memang pasti kan mereka kan ada settingan kamera yang pas, angle yang sudah disesuaikan, terus Iya. sama lightingnya juga sudah pas, apalagi dari segi bangunan mungkin dari segi ruangan memang sudah ada settingan, ada rim lightnya kayak gimana, ada cahaya datang dari mana, mungkin memang sudah seperti itu. Jadi ya memang foto settingan memang pasti akan lebih bagus. Ya, dan pasti. Tapi Ya, kalau karena- komersil memang harus disetting, harus setting karena kebutuhan marketing sama memang klien mintanya seperti itu. Ya. Memang Ya, rata-rata. karena emang kan nggak ada aturannya juga sih. Nggak ada ya. aturan. Mau orang mau nyeting mau Iya. mana sih. Nggak ada aturannya. Siapa juga mau Siapa yang ngelarang, nggak ada yang larang. Bisa aja. Cuma itu kan memang Rasa. iya memang referensi masing-masing aja. Memang terkadang ada memang fotografer senangnya, oh aku senangnya memang di settingnya seperti ini, oh aku nggak senang di setting, biarkan natural aja. Nah, impian kamu apa depan dari bisnis atau Impian. dari fotografi? Kalau impian sih bisa punya studio yang proper sih. Tapi sekarang udah punya. Masih kecil studio. Masih kecil. Kecil studio cuma 5x3, nggak besar amat. Orang-orang zaman dulu itu kayak gitu. Ya, Jadi, biasanya kalau udah punya kalau udah bilang fotografer yang gimana nih fotografer, studionya? studio di mana gitu. Padahal kan nggak harus Studio kan. Studio. apalagi sekarang udah banyak sewa studio. Aku buka kalkulator ya. Mana? Kalkulator nih, kalkulator. Ini bahaya nih. Kalkulator. Udah Nah, mencium bau ke sana nih saya. Apa nih? Apa nih? ini aku bakal ngitung Heeh. equipment yang kamu pakai Wah, dari awal sampai sekarang. wah, Aku lumayan bakal sih. ngitung Heeh. dan estimasi harga, kita ngomongin estimasi harga. Heeh. Itu kita bilangnya investasi ya. Investasi. Investasi. Biarpun Berapa ada juta? penurunan investasi, Ya, tapi tetap investasi. memang pernah beli itu. 70D saya beli second itu 6,5. 6D itu saya beli, inget banget, di Bukalapak itu saya belinya 11 juta Baru. second. 5D Mark 3 13,5 kok. Lensa 1740 punyanya Canon itu belinya cuma 4 juta itu. 135 mili punyanya Canon, sampai sekarang masih saya pakai, itu kan bagus banget. Itu saya beli second juga tuh 4,7 kok. 70-200. Saya dulu belinya 11 juta. Yang sekarang saya pakai itu A7 Mark 4. Oh, berapa ya? Mbak, nyampe. 50 ya? Jangan dulu. Jangan dikit. itu saya belinya 36. 36. Samyang itu 50 mili 8,2 saya dapatkan. Terus yang Tamron saya belinya second 6,7. Bisa 35 mili Samyang itu saya dapat 2,8. 7.800. 2.800. 70-200 beli di Tokopedia itu 9 juta. Kemarin lensa paling terakhir beli 150-500 punyanya Canon. Itu belinya second 7 juta. Kalau drone punya Mini Pro 3 11 juta saya beli yang biasa. Jadi Nggak tahu totalnya dah. segini. Nggak tahu dah. Nggak tahu. Totalnya segini Investasi ya. tuh, investasi. Ini modal buat bisnismu ya. Tapi udah jalan jauh ya, Ya. jangan bilang sekarang langsung beli semua tuh. modalnya Nah, itu nyicil itu dari 2013 tuh. Jadi buat kalian yang minta gratis. Gratis ah, itu lah minta murah ya, itu mikir lah itu. Jangan dah. Ya. Oke guys, jadi itu saja sesi apa tadi ya? Yang penting podcast. Oh, yang penting Yang penting podcast podcast. kita, sesi yang penting podcast kita bersama Alfian. Tapi itu nggak ada yang
Ini yang ada yang pakai ya sebelumnya ya. Iya. Aman ya? Yang penting podcast belum ada. Kalau saya. Ah, serius. Yang penting podcast nggak ada. Oh iya deh, Ada. yang Ada. penting Nanti podcast nanti kita terus. cek. Nanti lihat aja. Jadi itu aja sesi yang penting podcast kita dengan Alfian Pradana. Jadi sampai ketemu lagi di next sesi bersama narasumber Bali Photography Community. Ya, Bye. bye.